Sekarang fakta membuktikan bahwa secara ilmiah bahwa dengan COVID-19 beberapa bulan ini, maka sekarang bumi sudah menjadi bagus. Apa artinya? Ini merupakan engineering of God, merupakan rekayasa Allah Subhanahu wa taala ingin memperbaiki bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan salah satu dosen Ma'had Ali Situbondo, Dr. Kiai Haji Nawawi Tobroni, dengan tema yang lagi populer dan lagi ngetren-ngetrennya pada masa sekarang, yaitu COVID-19. Akan tetapi COVID-19 ini apakah memang benar-benar wabah? Wabah ini apakah suatu musibah yang dicobakan kepada manusia, ataukah ini adalah suatu rahmat? Marilah kita simak ulasan-ulasan dari beliau. Iya. Saya tertarik ada namanya makalah menarik itu. Namanya Fiqhul Maswa'ib wal Balaya, yaitu fikih tentang masalah musibah-musibah dan cobaan-cobaan. Itu saya kira menarik bagaimana merumuskan fikih dalam hal itu. Jadi COVID-19 ini itu merupakan rahmat bagi orang Islam dan adab bagi orang kafir. Kenapa demikian disebut rahmat? Karena ketika orang Islam itu menghadapi COVID ini, ke dokter tidak menemukan, tidak ada vaksinnya, mau kemana lagi baginya? Jadi mau dibawa kemana dirinya itu? Apakah dia itu mau dibawa kepada mana? Maka satu-satunya harus mendekatkan diri pada Allah. Ketika dia mendekatkan diri pada Allah, otomatis dia akan sudah membentuk karakter. Sesuatu yang dilakukan terus-menerus itu akan membentuk sebuah karakter. Namanya disebut dengan habit as the second nature. Bahwa kebiasaan itu merupakan watak yang kedua. Watak itu kan bebetek, neotek, ketengotek, ngetek. Maka kandungan itu akan melahirkan orang itu terbentuk sebagai watak yang baik, maka menjadilah seseorang yang menjadi orang baik. Ketika sudah dia baik melakukan itu, maka di kuburan dia akan menjadi orang baik, padang mahsyar akan baik sampai kiamat. Itu namanya rahmat gitu. Maksud saya, bukan adab bagi mereka. Mati syahid. Tapi jangan sombong. Ya, saya coba-coba ini, saya akan mencoba tentang masalah COVID ini, apakah iman saya kuat apa enggak, itu kesombongan gitu, sombongnya. Walaupun matinya tidak mungkin ada orang yang mau mati kan dia, tapi mati tetap mati syahid kan dia. Tapi bukan mati sakit, bukan kan dia. Maka disebut dengan ini merupakan rahmat karena akan menguntungkan. Dan ternyata COVID-19 ini ada hikmahnya. Ternyata alam ini sudah rusak dengan adanya global warming, kemudian dengan adanya kayak rumah kaca, dengan alam dengan pembesmian terhadap pembakaran hutan. Itu ternyata ozon sudah menipis sekarang. Dan ini bahaya. Lama-kelamaan bisa saja ozon nanti bisa tembus, bahaya dan rusak. Kemudian bumi sudah merusak semua itu. Kenapa? Pabrik setiap hari kan hidup. Kemudian kota-kota besar dengan adanya pakai listrik, kemudian sepeda motor hidup, itu kan mesin hidup terus. Itu sudah merusak kepada alam ini. Ternyata sekarang fakta membuktikan bahwa secara ilmiah bahwa dengan COVID-19 beberapa bulan ini, maka sekarang bumi sudah menjadi bagus. Apa artinya? Ini merupakan engineering of God, merupakan rekayasa Allah Subhanahu wa taala ingin memperbaiki bumi ini. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa sekarang mau ada kiamat itu, saya kira kiamat akan diundur lagi. Kenapa kiamat akan diundur lagi? Karena alam sudah diperbaiki oleh Allah dengan COVID-19 ini. Yang kedua, ternyata saya menemukan dalam kajian-kajian tasawuf itu penafsiran, ternyata katanya kiamat sendiri itu bisa, seorang wali bisa meminta kepada Allah agar diundurkan. Kan kita banyak punya wali ya, kayak As'ad, ke Samsul, Qasim Asy'ari. Insya Allah kalau beliau itu mau, mungkin diundur kiamat itu nanti. Itu ada mengatakan, ada keterangan di kitab-kitab ikan dia ya. Jadi maksud saya ini dengan COVID-19 ini pengunduran terhadap kiamat. Selama ini yang dilakukan oleh ulama-ulama salafi bahwa kiamat akan terjadi, itu hanya menakut-nakuti saja. Walaupun saya tahu semuanya itu, walaupun mereka itu di baliknya ada Yahudi yang melakukan itu. Apa? Persis mereka itu apa yang dilakukan oleh Snok mengatakan dulu, umat Islam, janganlah kamu mentang-mentang cari dunia. Dunia itu kan dunia itu adalah jannatul kafir.
Tidak usah lah, sudah. Itu Sendok melakukan itu dalam rangka untuk mengkelabui umat Islam agar tidak senang kepada dunia, dan mereka yang akan benar banyak-banyaknya. Nah, ini nampaknya juga hampir mirip ini. Bedanya itu hanya Muslim. Ini sampai mirip dengan lakukan Belanda dulu. Jadi maksud saya COVID-19 ini penting, walaupun itu secara ilmu ilmu pengetahuan itu ternyata mulai tahun 1700 per 100 tahun itu pasti ada namanya taun. 1700 tahun, 1800 tahun. Terus sampai ini. Itu berapa kali sudah secara siklus memang itu per 100 tahun. Pasti ada iya, belakangnya 20. 1720, 1820 terjadi, 1920. Kemudian 2020. 24 kali sudah. Itu memang sudah siklus itu. Bukan ada mau kiamat, ada masalah itu. Kiamat masih lama, masih kiamat. Karena masih banyak yang mengumandangkan adzan, banyak yang mensyariatkan Islam. Bahkan adzan misalnya tidak ada di masjid, tidak ada, di banyak di medsos sudah banyak yang adzan. Itu kan bagian daripada itu kan dia. Makanya kita itu sekarang harus berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil medsos wa fil maya hasanah juga kan dia. Jadi ada 3 doa sekarang ini. Rabbana atina fid dunya hasanah akhirah hasanah wafil maya hasanah juga kan, tapi bukan hasanah istri bukan ya kan ya. Ya, di dunia maya juga harus baik juga. Baik juga, dan ini berpengaruh sekali. Ya memang betul guys, karena dengan adanya COVID ini betul dikatakan jenengan tadi bahwa di dalam maya juga harus hasanat. Kenapa? Karena banyak sekarang di dunia maya banyak hoax berkaitan dengan COVID ini. Iya, justru menakut-nakuti. Dulu pernah di Syria ini terjadi. Ada orang wali ketemu dengan taun, virus ini. Taun, kamu mau kemana? Yang wali, kalau kita kan bukan wali murid, wali kelas, dan wali kelas ya. Waktu itu begini, penyakit, kamu mau kemana? Saya ingin bunuh orang 5.000. Di mana? Di Syam. 2 tahun saya ditugas oleh Allah. Setelah itu ternyata bukan 2.000. Bukan 5.000, tanya berapa? 50.000 yang mati. Tak ketemu lagi. Katanya penyakit itu kan Anda akan membunuh orang 5.000. Tapi ini kok 50.000, ini kenapa? Begini. Yang 5.000 itu saya yang membunuh. Sisanya itu adalah ketakutan daripada saya. Sehingga itu takut sendiri. Jadi matinya bukan karena COVID, bukan karena taun, tapi mati karena ketakutan. Maka saya kira yang sedang-sedang saja menghadapinya. Jangan terlalu kita berani, juga terlalu kita takut. Biasa-biasa aja. Jadi mutawasit itu penting. Iya, karena kadang-kala ada orang pakai ini, orang tua sampai olahraga pakai ini, masker itu mati. Kenapa kok mati ini? Tidak bisa bernafas. Kenapa tidak bernafas? Disangka itu mati karena COVID. Dia takut ke COVID atau kena itu, dia olahraga. Olahraga tidak boleh suatu tua umur 60 tahun sampai olahraga. Pakai masker, maskernya ini meninggal dunia. Ini COVID apa bukan? Bukan. Dia ketakutan akan bisa bernafas kan dia. Makanya jangan terlalu banyak pakai ini kan dia nanti kan dia. Jadi memang betul guys bahwa dalam COVID ini banyak orang padahal tidak kena penyakit karena dia itu sudah psikisnya yang kena. Iya. Maka akhirnya dia tambah penyakit yang lain yang lebih parah daripada COVID. Iya. Bahkan kalau aspek dari perspektif sufi, kalau orang sufi wali itu kan mereka itu ada penyakit, ada musibah itu diminta oleh beliau. Iya. Ini namanya Syekh Sayyid Ahmad Ar-Rifai, seorang wali kutub, santri daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau ini setiap pagi itu dipukuli oleh istrinya. Biar, ada apa itu? Di santri ini mikir, kenapa ada apa? Setiap pagi itu setiap jam 5. Dijenguk oleh santri ini ada apa? Ternyata adalah Syekh Ahmad Ar-Rifai dipukuli istri, dicambuk. Setiap pagi itu. Santri mikir, kok begini ya kayak saya? Padahal santrinya 12.000. Gimana kayak saya ini? Akhirnya cari kabar katanya dari orang dapur. Ternyata si Ahmad Ar-Rifai ini dia punya hutang mas kawin. Kan mahal orang Arab, tidak dibayar, dipukuli setiap pagi. Gantinya itu mungkin. Akhirnya santri sudah kumpul musyawarah semua,
uangnya itu kumpulan semua, sudah cukup. Setelah itu menghadap beliau, ini ada apa? Mohon maaf ini Syekh, kami ini seteman ini akan nyumbangkan ini. Uang apa ini? Uang dinar. Untuk apa? Dipersembahkan untuk guru, karena guru katanya setiap pagi dipukuli itu oleh istrinya Bunyae gara-gara tidak bayar usus kawin. Jadi dipukuli, tapi saya ada kasihan pakai masa kayak besar seperti ini. Oh ya saya terima, saya mohon maaf saya tidak bisa menerima. Kenapa tidak bisa menerima Syekh? Mohon maaf, saya kembalikan. Kalau nanti saya membayar, saya tidak dipukul istri saya nanti khawatir saya kewalian saya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berarti saya dipukul setiap harinya, saya tambah diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada suami dipukul setiap hari suaminya, itu tanda-tanda wali. Jadi sampean Ustaz Amir ini kalau dipukul setiap hari oleh istrinya, maka calon wali kan dia ini kan dia ya. Harus siap-siap dipukul makanya kan dia kan. Tapi jangan lagi. Cari wali yang lain ya. Mending cari wali yang lain. Wali yang lain kan dia. Ini enggak, ini semua banyak wali seperti itu. Jadi ketika dipukul begitu, saya enggak, jangan. Ini nanti kalau saya dikembalikan nanti itu saya bahaya, nanti saya bisa dicabut kewalian saya dan bisa drastis ini. Ini sudah wali kutub, apalagi kiai-kiai langgaran, ustadz-ustadz itu ya biasa-biasa aja menghadapi suami biasa, istrinya berani itu kan iya. Kan gitu kata sebenarnya. Untuk orang non muslim ini kan dikatakan sebagai adab. Adab ini gimana Ki? Ya karena orang muslim itu diantara non muslim itu ketika kena covid ada wabah ini kan beliau tak beriman. Kada beriman kan matinya mati apa? Jadi tidak ada sandaran. Tidak ada sandaran, tidak ada landasan, tidak ada landasan yang jelas, landasan amal untuk mengantarkan dia ke surga. Iya, betul. Di dunia dia kena itu tersiksa dan pendek umurnya lagi. Apalagi dia nikah. Dan dia belum nikah, dia nikah semacamnya, maka diukali dia untuk kerugiannya. Maka adab bagi mereka. Kalau orang Islam kan diampuni dosanya. Kalau dia itu mati syahid. Tapi kalau mati jatuh, bukan mati syahid, mati syakit kan. Iya. Ini sangat menarik, Ki. Terima kasih banyak. Semoga manfaat. Bahwa COVID ini tidak selamanya menjadi wabah, dalam artian tidak selamanya menjadi hal yang memudaratkan, tapi bisa menjadi hal yang rahmat bagi kita umat Islam. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.